Pantau kawan-kawan, dipantau burungnya bener-bener harus bener-bener rakus, dalam arti rakus makan pot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Murai Batu Mustika, channel yang membahas tentang seputar burung murai. Untuk kawan-kawan yang pemula ataupun yang udah senior bisa disimak lah ya, terutama untuk para pemula lah. Banyak yang bertanya tentang murai trotolan, yang itu ya, menunya gimana, tentang perawatan. Untuk para pemula semuanya yang baru bergabung di channel saya, silahkan subscribe, like, and comment supaya channel saya semakin berkembang untuk memberikan informasi-informasi tentang trotolan ataupun seputar burung murai, breeding ataupun semuanya tentang burung murai ya. Gini kawan-kawan, untuk perawatan trotolan itu yang simpel-simpel aja ya, karena kalau saya itu, kalau saya pribadi, pengalaman saya itu ya simpel-simpel aja, nggak usah ribet sampai gini itu enggak. Saya nggak mau kayak ribet-ribet kayak gitu, mengganggu aktivitas lain lah ya. Kalau fokus tetap, kalau fokus bagi saya tetap harus fokus gitu. Yang penting itu konsisten dalam kita itu perawatan gitu. Yang penting rutin gitu ya. Kalau untuk pemasteran itu siang saya memakai burung hidup, kalau malam MP3. Apa yang kita inginkan lah, sesuaikan. Mungkin dimasteri apa gitu ya, terserah kalian, terserah kawan-kawan. Untuk trotolan yang di belakang saya ini saya berikan kayak gini kawan-kawan. Ini di umur 2,5 bulan, hampir 3 bulan ini trotolan saya lakukan kayak gini kawan-kawan. Bentar ambilin makannya. Yuk, dan nggak usah ribet pokoknya kawan-kawan. Berikan jangkrik, kalau jangkrik ini untuk pemula ya, pemula banget. Jangkrik saya kasihkan itu 10 pagi, 10 sore, 10, misalnya gini. Ini kasihkan di tempat itu ya, di tempat, kalau saya dimakan di tempat purnya, jangan dipisahkan, karena masa-masa pertumbuhan itu juga memerlukan nanti menentukan kita ngasih purnya pur apa gitu ya. Biar burungnya juga lahap terbiasa makan purnya. Nih sih kayak gini, pagi 10, sore 10. Kalau bisa trotolan kadang gini mas, kalau tipe kalau giras kayak gini sesekali diablak. Setelah kita ngasih makan kayak gini diablak, karena ini udah tipe kalnya giras. Nanti setelah kita kasih makan 10 ya, itu terus kita lakukan pengkerodongan. Setelah pengkerodongan nanti air minum dicek, kalau bisa diganti. Kalau saya sehari sekali diganti, nggak apa-apa. Untuk kebersihan kandang itu harus kawan-kawan ya, untuk kebersihan kandang itu. Setelah dilakukan jangkrik 10 pagi ya, pagi sore 10 gitu ya, nanti 1 minggu sekali saya kasihkan kroto untuk masa pertumbuhan. Yang penting aktivitasnya burung ini harus selalu kita pantau ya, pantau itu kondisinya itu sehat atau gimana. Kalau misalnya gini, ada yang bertanya gini, Om, kakinya kok diangkat, yaitu burung menandakan kurang fit tapi nggak apa-apa. Itu mungkin kayak gini, kalau misalnya kita itu kedinginan pasti otomatis kaki kita atau itu disembunyikan untuk penghangatan, berarti bisa dikatakan burung itu kurang panas, kurang jemur. Kalau jemur gini kawan-kawan,
Untuk penjemuran lakukan misalnya pada diabla kayak gini itu di 15 menit atau 10 menit gitu aja ya, untuk penjemurannya ya gitu, untuk pemula ya. Terus perlu nggak, ada yang pertanyaan, perlu nggak dikasihkan vitamin? Vitamin bisa kasih, kalian kasih itu air minumnya seminggu sekali, kasih kayak Vitasik gitu ya, Vitasik untuk penyetabilan burungnya, kasih Vitasik sedikit serbuk gitu ya, sedikit, nanti besoknya itu langsung diganti aja, langsung diganti, terus 1 hari langsung diganti gitu aja ya. Terus saya bahas lagi untuk pemula, untuk perawatannya itu setelah itu, jadi kalian setelah kenali burung kalian semua, itu kenali burung kalian, kalau misalnya jinak dibuka sedikit aja, sedikit, kasihkan makan kayak gini. Kalau kasih makan ditakutin aja, biasakan ditakutin. Kalau susah, kalau udah jinak kayak gitu ya. Kalau misalnya pengen kita nanti burung kita perawatannya supaya tambah faktor, gini, makan pagi 10, sore 10 ya kan. Misalkan kita pengen faktor sesekali, ingatkan kan, lakukan ini sesekali, misalnya pagi 10, tapi dipantau kawan-kawan, dipantau burungnya bener-bener harus bener-bener rakus, dalam arti rakus makan pornya. Sesekali pagi 10, sore nggak usah dikasih, paginya dikasih, buka kerodongnya, pasti cetak nantang kita gitu. Kalau saya terlalu banyak ya burungnya, jadinya nggak, yang penting pemasteran. Kalau saya udah tahu burungnya, jadi udah faktor, udah apa, udah saya simpan. Oh ya, untuk infonya untuk pembelian di telepon saya, silahkan saya cantumkan deskripsi nomor HP saya ya. Itu kalian akan saya tunjukkan trotolan di saya. Misalnya pembelian di sini, nanti induknya ini bisa dipertanyakan, santai aja kan kawan. Oh ya, untuk saya lagi infokan trotolan yang ada di tempat saya, punya kawan-kawan ini punyanya Mas Anto dari Lampung ya. Ini Mas Fatur ini Pasuruan. Terus ini Mas Yono Tangerang. Terus ini Mas Andri dari Jakarta ini. Terus ini Mas Jul Jakarta. Terus ini Mas Selamat Purwodadi. Nah, ini jagoan saya juga. Ini belum, cuma ini saya pengen proses yang just lagi nih, ini karena faktor sekali. Terus ini juga belum. Terus punyanya itu kawan-kawan yang di sini, Pak Dedi juga ada, Pak Dedi, Bang Tony. Terus ini yang Pak Surabaya masih di Inden, itu pemasteran. Terus ini dan ada yang punya kawan di lantai atas gitu kawan-kawan. Jadi untuk pembelian di saya nggak usah khawatir dalam arti kita selalu jaga silaturahmi. Bila ada kekurangan kepuasan bisa langsung dipertanyakan, dan pasti saya tanggung jawab sepenuhnya gitu kan kawan. Dan untuk pemula tadi yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, and comment. Dukung terus channel video saya terbaru tentang murai. Nanti suatu saat saya akan membahas breeding saya, karena ini untuk mendasari para pemula untuk cara perawatannya kayak gitu kan. Gitu kan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.